wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ahlan wa sahlan kepada para calon Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan kemakbulan dalam amalan ibadah umrah nantinya. Allahumma amin. Bapak Ibu dan para hadirin, para jamaah sekalian, di sini semuanya sudah pernah umrah. Sudah pernah? Sudah. Boleh saya tahu yang belum pernah? Mohon maaf. Maturnuun, jazakumullah khairan. Perkenalkan saya nama saya Zaid, nama saya Susanto Trihantoro bin Sugeng Suntoro bin Sontomiharjo. Kemudian ditambah depannya dengan Zaid Susanto. Lebih dipanggil sama teman-teman namanya Zaid Susanto. Baik, kita di hari ini tanggal 10 Agustus 2025 atau yang bertepatan dengan bulan apa nih? Safar. Sofar bulan purnama. Ada yang ngamati bahwasanya hari-hari ini bulan purnama? Sekitar tanggal berapa itu? 15-16. Baik. Di tahun 1446 Hijriah. Yang akan kita bahas adalah tidak berlebihan dalam ibadah. Kalau bahasa syar'inya itu atau bahasa Arabnya itu ghulu, tidak ghulu. G H U L U W, ghuluwun ya, atau ghulu. Barangkali nanti Bapak, Ibu, Saudara tulisan ghulu itu artinya berlebihan, meludak begitu ya. Dari kata idza ghalatil ma, idza ghalal ma'u fil qidr. Ini kalau air itu sudah mendidih sehingga sampai apa? Meludak. Meludak bahasa Jawa nggih. Di sini ada yang di luar Jawa? Dari luar Jawa ada? Nggak ada ya. Oh, ini ada yang live juga nggih. Ustaz Farid, ada yang live? Nah, ya. Baik, wulu itu artinya berlebihan. Apa arti tidak berlebihan dalam ibadah? Tidak berlebihan dalam ibadah itu nanti insya Allah akan kita bahas. Yang jelas, berlebihan dalam segala sesuatu baik atau tidak. Berlebihan dalam perkara dunia baik atau tidak. Ibu-ibu goreng telur ceplok, telur mata sapi, dikasih, biasanya kasih apa? Garam apa gula? Pakai gula enggak? Ya. Kasih garam 1 kilo, itu menjadi garam ceplok apa telur ceplok? Ya. Jadi kan cuma sejimpit garam ya, tapi kalau berlebihan tentu menjadi tidak nyaman. Demikian juga minum, segelas 2 gelas dalam sekali minum masih bisa diterima. Neng nak saember, 1 ember kita minum sekaligus, apa yang terjadi? Keblendingan. Keblendingan itu istilah Jawa. Ya, bukan hanya gelegean, keblendingan. Ya. Maka ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, kullu syai'in idza zada an haddihi inqalaba ila diddihi. Kullu syai',
segala sesuatu idza zada an haddihi, kalau melebihi batasnya, inqalaba ala diddihi, dia akan menjadi kebalikannya, akan menjadi sesuatu yang tidak bagus. Orang tidak bisa tidur, insyaallah. Biasanya pakai obat apa? Tidur. Kalau ibu saya dulu kasih CTM, resepnya begitu ya. Mungkin ada yang paham ya. Kasih CTM, obat tidur. Obatnya kuning, pahit lagi ya, kecil. Maka kalau kasih CTM sesuai kadar, nyaman, bisa tidur. Biasanya diberikan untuk orang yang lagi batuk, pusing, biar bisa istirahat. Tapi kalau sekali minum CTM 20 butir, maka yang terjadi adalah tidur selamanya. Ya. Jadi maksudnya baik, tapi kalau kelebihan menjadi tidak baik. Itu dalam urusan dunia, entah itu tidur, kalau berlebihan juga tidak baik. Malah katanya orang yang tidurnya berlebihan itu badannya jadi pegel-pegel, gitu. Ini perkara yang halal loh. Kalau berlebihan pun jadi tidak baik. Makan kalau berlebihan juga tidak baik. Olahraga juga demikian, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang sudah sepuh itu nggak usah main bola. Itu olahraga yang terlalu berlebih. Ya. Saya pernah diceritain oleh seseorang itu sepedaan dari Jogja sampai Purwokerto, tapi lewatnya yang jalan gini-gini dulu. Nah, pas di atas itu ketemu salah satu peserta, nuwun sewu, lagi diamankan karena cengap. Kenapa niku cengap? Ya. Jantungnya sudah luar biasa kerjanya. Kata teman saya, kayaknya meninggal. Kayaknya meninggal. Jadi olahraga kalau berlebihan juga tidak baik. Bicara kalau berlebihan baik enggak? Ya tidak baik. Ya. Ngelembur, tidak tidur kalau berlebihan juga tidak baik. Begitu seterusnya, segala sesuatu kalau berlebihan akan menjadi tidak baik. Di dalam beragama, berlebihan juga satu perkara yang terlarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hati kalian, janganlah bersikap ghulu di dalam agama. Ya, janganlah kalian bersikap ghulu di dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sesungguhnya, ini pakai kata innama. Innama itu untuk menghasr. Hasr itu apa ya? Kalau dalam terjemahannya itu sesungguhnya, dulu kiai saya, sesungguhnya tiada lain. Ya, sesungguhnya tiada lain yang membinasakan umat sebelum kalian itu adalah sikap berlebihan di dalam beragama. Itu yang menghancurkan mereka. Ya. Agama mereka hancur, dunia mereka juga hancur. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati umatnya untuk tidak berlebihan di dalam beragama. Dan ini sudah juga diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian itu bersikap ghulu, ya, melampaui batas di dalam beragama. Ya, jangan ditambah. Kalau syariatnya itu A, ya nggak usah ditambah A+. Terutama agama kita ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna kok ditambah, yang terjadi apa? Rusak.
Ini sudah penuh ya. Mau minta tolong tambah air bisa? Jangan Ustaz, jangan ditambah. Ini kalau ditambah bisa luber Ustaz. Saya cuma memisalkan ini Ustaz. Ini kan sudah penuh. Ini kalau kita tambah, bukan lagi air yang bisa dinikmati, luber. Maka kullu syai'in idza zada an haddihi inqalaba ala diddihi. Ini cuma permisalan Ustaz. Jazakallah khair. Oh, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Agama kita ini sudah sempurna. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ketika beliau mengatakan tersebut, bahwasanya ini agama sudah sempurna, tidak perlu lagi penambahan. Karena sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah malah jadi apa? Rusak. Ibu-ibu sudah dandan bagus di depan suami. Pas mas, pas. Kemudian lipstiknya ditambah. Ini di depan suami ya saya bilang. Kayak sudah dandan di depan suami. Dan berhias untuk suami. Pas. Sudah pas, bibir. Wah, ben nyeni. Di atas bibir dikasih juga. Kalau posisi kumisnya laki-laki, berarti di sini kasih. Ya. Kemudian ben menarik ini alisnya jangan hitam juga, pakai lipstik. Akhirnya bukan lagi indah. Ya. Suami pun mengatakan ini dinosaurus dari mana? Jadi makhluk yang belum pernah terlihat dari mana? Karena itu lebih dari kesempurnaan. Sesuatu kalau melebihi dari kesempurnaan menjadi sebuah kekurangan. Ya. Agama Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu kita tambah. Tidak perlu kita lebihkan lagi. Sudah cukup. Ya. Karena kalau melebihkan dari agama akan terjadi kerusakan. Apa sih yang dilakukan orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Contoh pelampauan batas mereka itu apa? Jadi kata ulama, orang kalau hulu itu ya bisa berakibat menyulitkan diri sendiri, ya, jadi muncul kesulitan. Orang kalau tadi apa, melampaui batas, berlebihan di dalam agama itu akan menimbulkan kesulitan. Nanti kita bisa rinci ini kesulitan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua akan muncul yang namanya nuwun sewu bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi perkara yang memang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Muncul hal-hal baru yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama. Dan yang ketiga bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ini bahaya semua ini. Menimbulkan kesulitan pun orang lain. Ini akibat hulu, akibat berlebihan. Yang kedua, menimbulkan adanya bid'ah. Ini perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Kemudian yang ketiga, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita ambil contoh sikap berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Di antara sikap berlebihan yang mereka lakukan adalah berlebihannya mereka terhadap Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Siapa Nabi Isa? Putra Maryam, putranya Maryam, ya, alaihi assalam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, ya, Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan ini pembicaraan yang semacam ini cukup panjang
kalau Bapak Ibu berkenan bisa membuka tentang sejarah Nasraniyah, sejarah agama Nasrani, yang tadinya agama Nasrani itu adalah agama murni, samawi, turun dari langit, ya, dengan kitab sucinya, Injil. Kemudian karena ada kerusakan yang ditimbulkan secara intern di dalam, sehingga muncullah Trinitas, Trinitas yang dicetuskan oleh salah satu tokoh besar mereka, ya, salah satu tokoh besar mereka yang bernama, mohon maaf ya, gelar keagamaan di agama mereka, ya. Baik, ini sudah terkenal gelar ini. Itu justru tokoh yang merusak Nasrani dari dalam, ya. Baik, akhirnya mereka memutuskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Ini salah satu hulu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan sikap berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian bersikap tatarruf, bersikap berlebihan terhadap diriku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian bersikap berlebihan terhadap diriku, sebagaimana dulu orang-orang Nasrani bersikap berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Ini diwanti-wanti betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melampaui batas dalam sikap terhadap Nabi Isa. Akhirnya mereka menuhankan Nabi Isa atau mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kufar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ya Masih bin Maryam. Ini buah dari melampaui apa? Batas, sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa ya ada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat sedemikian rupa sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi dianggap manusia biasa, melainkan adalah sosok yang mengetahui ilmu gaib, dan dialah yang mengetahui isi dari Lauhul Mahfud ada. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sekali-kali melebihkan diriku di luar batasku, sebagaimana dulu orang-orang Nasrani bersikap berlebihan terhadap Nabi Isa. Ini satu contoh. Kemudian di antara contoh sikap berlebihan mereka juga adalah mereka ghulu, bersikap berlebihan terhadap ulama dan rahib-rahib mereka, ulama dan ahli ibadat mereka. Ya. Mereka demikian nurutnya kepada ulama mereka, orang-orang Nasrani sangat nurut, ya, manut banget, ya, bahasa Arabnya ya manutun, gitu ya, manut dengan ulama mereka, sampai ketika ulama mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, mereka pun nurut. Dan ketika ulama mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka pun nurut. Sehingga ketika orang-orang Nasrani
dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan ahbar, ulama dan ruhban, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sesembahan, rob-rob tandingan selain Allah. Maka mereka pun protes pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nahnu la nasjudu ilaihim. Kita enggak pernah sujud pada mereka kok. Mereka berdiri berjalan, kita enggak pernah sujud. Kemudian ini protes mereka. Mereka mengingkari istilah bahwasanya mereka itu menjadikan ulama mereka menjadi tandingan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda menerangkan kepada mereka, alaisu ahallu ma harramallahu fatuhillunah. Bukankah ketika ulama-ulama kalian mengatakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah adalah halal? Saya ulangi. Bukankah ketika ulama-ulama kalian menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, fatuhillunah, kalian pun ikut-ikut mengatakan itu adalah halal? Kemudian kata mereka, bala ya Rasulullah, iya. Kalau mereka memfatwakan halal, kami ikut mengatakan halal, padahal itu sudah diharamkan oleh Allah. Iya, memang kami begitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, alaysa idza harramu ma ahallallah fatuharrimunah. Demikian juga kalau mereka mengharamkan apa yang tadinya halal, dihukumi halal oleh Allah, kalian pun ikut. Bala ya Rasulullah, ya memang begitu kondisi kami. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fatilka ibadatuhum. Itulah berarti bentuk peribadatan kalian kepada ulama mereka atau ulama kalian dan ahli ibadah kalian. Jadi saking hulunya berlebihan mereka terhadap siapa? Ulama. Berlebihannya mereka terhadap ahli ibadah. Sampai mereka itu pokoknya kayak kebo dicucuk bukan kebo subute ya, kebo dicocok ya, kerbo dicocok hidungnya ya, betul ya, ikut kemana saja. Nah, ini diantara hulu yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga diantara sikap hulu, ini baru bicara tentang hulu di kalangan ahlul kitab. Di antara sikap hulu yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, mereka menjadikan kuburan-kuburan anbiya sebagai tempat ibadah. Ya, kalau ada nabi mati langsung dibangun tempat ibadah. Kalau zaman sekarang ya kalau kita ya masjid gitu ya. Kalau kita berarti dibangun apa? Masjid. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Orang-orang sebelum kalian itu biasa membangun tempat ibadah di kuburan-kuburan para nabi mereka. Nabi yang mana Ustaz? Di antara 25 nabi itu yang mana? Nabi tidak cuma 25. Nabi itu jumlahnya 124.000. Itu jumlah nabi. Ya. Dan rasulnya adalah sekitar 114. Itu dulu sekian banyak nabi kepada Bani Israel, dan itu nabi mereka adalah nabi yang jumlahnya paling banyak. Kalau nabi mereka meninggal, maka mereka jadikan tempat ibadah. Maka apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fala tattakhidul qubur masjidah. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kubur itu dibangun di atasnya tempat ibadah, masjid. Ya. Fa ana anhaakum an dzalik. Kalian benar-benar dari hal itu.
Ada yang mengatakan atau dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian jadikan kuburku itu id. Tempat bolak-balik. Ya, sengaja datang ke kota Madinah hanya sekedar ziarah kubur. Itu tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Ketika kita datang ke Madinah, maka sempatkan untuk apa? Ziarah. Tapi kalau datang dari Indonesia ke Madinah sekedar untuk apa? Ziarah kubur, hal ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburku idan, sesuatu yang ulang balik, kayak hari raya Id. Ulang balik, diperingati dan yang lainnya. Dan ini diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau tegas sekali melarang kita ini untuk mengikuti sikap berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Di antara sikap orang-orang yang atau sikap berlebihan orang-orang ahlul kitab, mereka suka mengubah kitab suci. Sak gelem wutele dhewe. Ya. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka mengubah-ubah kalimat, mengubah-ubah kata, bahkan merangkai kata, kemudian mereka katakan ini adalah kitab suci. Alhamdulillah kitab suci kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tambahan kata sedikit saja, alhamdulillah ketahuan. Ada kurang kata sedikit saja ketahuan. Ada salah harokat ketahuan. Bahkan saya pernah nemui salah terjemah dalam sebuah Quran terjemah ketahuan. Ya. Misalnya ayatnya artinya itu wahai orang-orang yang beriman, di dalam terjemahnya itu wahai orang-orang kafir, itu ketahuan. Padahal jarang sekali orang-orang yang membaca terjemahan ya ayyuhalladzina amanu, wis ngelotok. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ya pasti adalah apa? Wahai orang-orang yang beriman. Ini kok Allah takdirkan ada yang baca terjemahan itu ketemu. Dan itu dalam hitungan hari. Di sebuah toko buku di Jogja ini, milik Ustadz kita dulu, Ustadz Afifi, saya pas di depan saya itu orang itu datang. Berapa waktu yang lalu kata dia, saya beli di sini Quran terjemah. Ini ternyata ada yang salah katanya. Jadi cuma hitungan hari ketemu. Subhanallah. Dan jarang orang yang memperhatikan terjemahan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina kafaru, sudah maklum. Insya Allah sudah gampang dipaham. Tapi ini Allah tetapkan dia baca, ketemu. Allah jaga. Jadi penambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran itu akan cepat sekali ketemu. Belum lama ini, 3 hari yang lalu kalau tidak salah, saya pegang mushaf. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya doa gini, ya Allah kalau ada kekurangan dalam Quran ini mudah-mudahan saya nemukan. Saya buka, ternyata di Quran itu ada lembaran yang kosong. Jadi sekitar 2 halaman itu kosong. Tapi bukan saya yang nemukan. Karena ternyata Quran itu sudah dilipat. Berarti sudah ada yang nemukan. Itu kan berarti ayatnya tidak ada. Subhanallah. Betapa Al-Quran itu diletakkan di masjid, Allah tetapkan ada orang yang baca Quran itu, ketemu. Itu berapa hari yang lalu saya mengalami. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi-shawab, di masjid di Purbalingga, pondok pesantren. Ya, tunas ilmu. Baik. Ala kulli hal, belum selesai kok sudah ditutup. Hilang catatan saya. Baik. Baik, tadi beberapa sikap atau contoh hulu di kalangan orang-orang terdahulu. Masih banyak di sini ya. Di antaranya adalah fanatik kelompok dan yang lain-lain. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang bisa masuk surga hanya sekadar orang Nasrani, tilka amaniyuhum. Kata Allah Ta'ala itu hanya sekedar angan-angan kosong mereka. Baik, sekarang kita akan beri contoh sikap berlebihan di umat kita, di umat Islam, terutama yang ada kaitannya dengan ibadah umroh.
Nah, yang ada kaitannya dengan ibadah umroh. Yang pertama, mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan. Ya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika di depan Hajar Aswad, dia pun menyapa Hajar Aswad. Wahai batu, inni a'lamu annaka hajar. Ya, saat itu bisa bilang begitu karena kondisinya apa? Sepi. Kalau sekarang mau bilang gitu yo ujuk-ujuk tekan rukun Yamani gitu. Ya, kebawa muter orang. Dia bilang, Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, wahai batu, inni la'a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu itu hanya sekedar batu. La tadurru wa la tanfa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Seandainya aku dulu tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku nggak akan bakal mau menciummu. Berarti mencium itu adalah contoh, mencium Hajar Aswad adalah ada contohnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Umar, diikuti oleh kaum muslimin, sehingga, dan ini ibadah. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Sehingga ada pertanyaan. Teka-teki syar'i. Teka-teki syar'i. Ibadah apa yang apabila satu orang itu sedang mengerjakan, maka seluruh orang di dunia nggak bisa ngerjakan? Ibadah apa yang apabila satu orang sedang mengerjakannya, maka seluruh orang di dunia nggak bisa ngerjakan? Kira-kira ibadah apa? Mencium Hajar Aswad. Kalau sudah dipakai satu orang, yang lain harus ngantri. Makanya ada polisi yang jaga. Nanti kalau kelamaan ditarik, ya. Satu lagi, gitu kan, didorong lagi kepalanya. Ibu-ibu bisa kalau sepi. Kalau sepi. Kapan sepinya? Ya, doa saja sempat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini sunnah. Sementara memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, itu namanya sikap berlebihan. Entah bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Bagi kaum laki-laki, dia bisa memberikan kesulitan untuk dirinya sendiri. Ini yang tadi saya katakan, ghulu itu bisa menimbulkan apa? 3 efek. Kesulitan, bid'ah, ataupun syirik. Kalau seorang pria, laki-laki, dia memaksakan diri untuk mencium, padahal ramai sekali jamaahnya, dia menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia laki-lakinya kuat, maka dia akan nyodok kanan, sodok kiri, alias membahayakan orang lain. Dan ini pernah dinasihatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, anta rajulun qawi. Wahai Umar, kamu itu orang yang kuat. Ini jangan sampai kau menyakiti orang lain. Makanya nanti kalau dalam umroh itu, walaupun kita kuat, jangan main sodok kanan, sodok kiri. Terus gimana Ustaz? Ngalir saja. Ikut. Ya. Atau kalau enggak, ya cari yang agak enggak. Enggak usah kemudian saya harus nyodok kanan, nyodok kiri ke arah Hajar Aswad. Kalau kaum pria, dia bisa menyakiti orang lain karena kekuatannya. Menyakiti orang lain hukumnya apa? Haram. Sementara mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Maka tidak boleh kita pingin melakukan yang sunnah, tapi kita berakibat melakukan perkara yang nginjek sana, nginjek sini, sodok sana, sodok sini. Terus bagaimana Ustaz? Kan kita mungkin ini sekali-kalinya umroh.
Pengen nyium Hajar Aswad. Satu, antum insya Allah sudah dapat pahala niat. Insya Allah. Yang kedua, mencium Hajar Aswad itu hukumnya tidak wajib. Jadi tidak usah nanti pulang umroh, menyesal saya nggak bisa cium Hajar Aswad. Yang sunnah disesali. Yang Anda melaksanakan umroh dengan aman, lancar, yang lainnya kurang disyukuri. Lah, sifat manusia kadang derita lebih banyak diungkap daripada bahagia. Ini enak panganannya, pedes, padahal enak itu. Apa alangkah baiknya kita mengatakan enak Pak, tapi agak sedikit apa? Pedes. Ini pedesnya dulu. Wih, kudret saya itu. Yoncen enak sih. Nah itu kan. Bersyukurnya belakangan nih ibu-ibu, hati-hati ya. Sebagian ibu-ibu itu sikap mengingkari kenikmatan itu lebih dimunculkan dulu ketimbang mensyukuri. Ya, hati-hati. Pulang umroh, gimana kesan ibu berangkat umroh dengan suami? Susah Pak. Dulu saya kalau saya mau suami saya itu susah itu. Sampai umroh pun susah. Astagfirullah. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Namanya kufur nikmat itu. Dan itu sangat dimurkai di dalam agama ini. Nah, baik. Berarti salah satu sikap hulu adalah apa tadi? Memaksakan diri, ini contoh ya, dalam mencium Hajar Aswad yang sifat hukumnya adalah sunnah. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang sunnah, tapi justru kita menempuh sesuatu yang haram dengan mendolimi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, contohnya mencium tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Mencium tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Misal apa? Dinding Ka'bah. Ya. Mumpung nempel Ka'bah. Wesot. Saya dulu pernah lihat orang tawaf itu membawa tasbih sak gepok. Begitu sampai dinding Ka'bah langsung. Ini peluang bisnis nih kayaknya. Nanti maka akan bagi-bagi tasbih dan mengatakan ini tasbih sudah bersentuhan dengan dinding Ka'bah. Mungkin nanti pebisnis peci juga bawa peci sak kodi. Ini peci sudah kita oles dengan dinding Ka'bah. Harusnya harganya 20.000 menjadi 200.000. Bapak-bapak dan ibu-ibu kersa, peci dioles dinding Ka'bah 200.000. Itu namanya hulu, ya. Berkeyakinan kalau itu dalam masalah urusan dunia. Yang lebih parah adalah dalam urusan agama. Menganggap bahwasanya nanti tasbih ini ada khasiatnya. Kemudian peci ini juga menjadi keberkahannya luar biasa. Kalau dipakai itu rambutnya nggak akan kelihatan misalnya. Nah, iya. Jadi gitu ya. Terkadang bersikap berlebihan. Bapak Ibu, ada 2 tempat di dunia. Hanya 2 tempat di dunia yang disyariatkan untuk disentuh, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad ditambah dicium. Kalau nggak bisa nyium, sentuh, diusap. Kalau nggak bisa dengan tangan, pakai tongkat. Tongkat apa Ustaz? Tongkat selfie. Ya, tongkat selfie. Jadi besok ibu-ibu apakah bapak-bapak perlu bawa tongkat selfie? Tidak perlu. Karena ramai sekali. Nggak mungkin. Khawatirnya itu juga termasuk apa? Hulu. Kalau nggak bisa tongkat, maka isyarat. Cukup isyarat. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, Rukun Yamani. Disyariatkan untuk diusap dan tidak dicium. Berarti sikap hulu berlebihan dalam Rukun Yamani bagaimana? Mencium Rukun Yamani, padahal tidak ada syariatnya.
Yang diusap cuma 2, rukun Yamani sama Hajar Aswad. Yang dicium rukun Hajar Aswad saja. Kalau melebihi dari itu, tembok-temboknya diusap, ya. Kemudian dikesot-kesotkan di badan begitu. Ini adalah termasuk sikap apa? Berlebihan. Ya. Baik. Di antara sikap hulu adalah mengkhususkan doa-doa tertentu di dalam setiap putaran tawaf. Ya. Mengkhususkan doa-doa tertentu, kan mungkin sampai tercetak doa putaran pertama, doa putaran kedua. Doa-doa khusus yang betul-betul dianggap itu adalah tuntunan. Lain halnya kalau Bapak Ibu membagi-bagi doa. Doanya banyak. Nanti saya bagi, kalau ada seorang ustadz menyarankan, nanti kalau di sofa permintaan dunia, nanti kalau di marwah permintaan akhirat, nanti kalau di sofa lagi doa untuk keluarga, nanti kalau di marwah lagi doa untuk istri. Hanya untuk mempermudah silakan. Tapi jangan berkeyakinan bahwa doa itulah yang disyariatkan untuk dibaca. Ya, tidak ada doa-doa khusus dalam putaran tawaf. Ya, tidak ada doa-doa khusus dalam putaran tawaf. Baik, makanya mengkhususkan itu adalah termasuk hulu. Terus bagaimana Ustaz kita ingin berdoa? Bapak Ibu, biasanya namanya tawaf, sa'i, itu mak pleng. Kenapa nih mak pleng? Doa hafalannya hilang kabeh. Yang tersisa cuma apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat. Itu doa yang terbaik. Itu adalah doa yang terbaik, mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kalau nggak sempat doa kecuali itu, mantap nih. Ya. Nah, orang Indonesia mengatakan doa sapu jagat. Baik. Di antara sikap hulu adalah mencari tempat-tempat mustajab untuk doa yang tidak ada dalilnya. Ya, yang tidak ada dalilnya, contohnya apa? Di Gua Hira. Jadi Bapak Ibu berangkat umroh, nekat, ya, sama sekeluarga, izin Ustaz, mau kemana? Manjat Jabal Nur ya, Jabal Thawr ya. Yang panjat masuk ke Gua Hira, di sana berdoa, nggak ada tuntunannya. Ini terlalu berlebih di dalam bersikap, di dalam beragama. Tidak perlu yang seperti ini. Kalau dulu juga di Saudi, di Makkah itu ada tempat maktabah namanya, perpustakaan. Diyakini itu adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali jamaah haji itu yang ngumpul berdoa di situ dulu. Kalau sekarang udah tidak ada. Alhamdulillah. Ini juga terlalu berlebihan di dalam beragama. Ya, baik. Atau sholat sunnah selepas tawaf persis di belakang makom Ibrahim. Sembari meyakini bahwasanya tempat sholat satu-satunya ya di situ. Ya, sehingga orang mau lewat wis pokoknya koyok bendungan waduk Sempor. Ya, di sini yang terdekat waduk apa ya? Jadi begegek untuk sholat. Bahkan bekerja sama dengan teman-teman. Aku dihadangi yo, saya tolong dihalangi. Kalau ada orang mau lewat, halang. Ini jelas mengganggu alur tawaf. Dan dia berlebih, karena untuk melakukan sholat tawaf tidak hanya di belakang makam Ibrahim, bisa mundur, bisa ke kanannya sana jauh, bahkan dimanapun itu boleh untuk melakukan sholat sunnah selepas tawaf. Kemudian diantara sikap hulu yang terlarang di dalam Islam adalah bertabaruk dengan makam Ibrahim, tempat-tempat yang dianggap keramat. Makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat berdiri, bukan makam.
Karena mungkin ada sebagian bertanya, kok bisa kuburan Nabi Ibrahim kok di situ? Jadi makom itu bukan makam, tapi tempat berdiri ketika dulu Nabiullah Ibrahim membangun dan meninggikan apa? Ka'bah. Itu pun posisinya sudah diundurkan, diundurna. Bahasa baratnya itu diundurna, diunduraken. Jadi itu tidak perlu diusap, kemudian dirangkul-rangkul. Itu sikap hulu. Maka di dalam umrah kita hendaklah menghindari hal tersebut. Di antara sikap hulu, wallahu taala a'lam bishawab, mengulangi umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Ya, yang seperti ini adalah sikap hulu. Adapun mengambil pendapat yang boleh umrah lagi mikot-mikot bagi penduduk kota Mekah, misal di Tan'im, ya, atau di tempat yang lain, untuk mengumrohkan ibunya yang belum pernah umroh, masih memungkinkan. Tapi kalau berkali-kali melakukan umroh dalam satu perjalanan, yang seperti itu adalah sikap hulu. Maka sikap hulu adalah melampaui batas syariat dengan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan ini menyelisihi sunnah, tapi akan memberikan kesulitan, bisa terjerumus ke dalam bid'ah, bahkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sikap hulu, ya, sikap berlebihan dalam beragama. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.